Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Mary Seward Gardner, dengan kakak bidang Kak Nanda Putri Amalia. Saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Muhammad Lutfia Fadil dengan NIM 2310 9133 10023. Perkenalkan, saya Sofiana Sopa Salsabila dengan NIM 23109 13220027. Perkenalkan, nama saya Hawalia Arneta Saputri dengan NIM 23191322009. Perkenalkan, saya Dulu Lestari dengan NIM 2310913302113. Perkenalkan, nama saya Najah dengan NIM 2319133200012. Perkenalkan, saya Nur Alia Rahmasari dengan NIM 2310913120006. Perkenalkan, nama saya Rizky Khadijah dengan NIM 2310913320027. Perkenalkan, nama saya Putra Gusyaningsi dengan NIM 2319131200008. Mary Seward Gardner, lahir 5 Februari 1871, Newton, Massachusetts. Meninggal 20 Februari 1961, Providence, Rhode Island. Sebagai seorang gadis, Maria Seward Gardner pindah dari Massachusetts ke Providence, di mana dia tinggal dan bekerja sepanjang hidupnya. Gardner diasuh ayahnya dan saudara tiri. Keduanya pengacara dan hakim dengan mengajar dia untuk berpikir jernih dan merasa tanggung jawab kewarganegaraan. Pada tahun 1890, Gardner lulus dari Miss Foster's School di Farmington, Connecticut. Dia memasuki Newport, rumah sakit pelatihan sekolah perawat, ketika ia berusia lebih dari 30. Gardner adalah salah satu pelopor Organisasi Nasional Perawatan Kesehatan Masyarakat (NOPHN) yang didirikan pada tahun 1912. Gardner membantu rancangan konstitusi, adalah aktif di Dewan Direksi pertama, dan berhasil lolos sebagai Presiden NOPHN 1913 sampai 1916. Pada tahun 1918, Gardner mengambil posisi Kepala Perawat Komisi Tuberkulosis Palang Merah Amerika untuk Italia selama Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I, ia bertugas pertama sebagai Direktur Biro Perawatan Kesehatan Masyarakat Palang Merah Amerika dan kemudian ke luar negeri di Italia yang dilanda perang. Di sini, dia ditempatkan sebagai perawat Kepala Komisi Tuberkulosis Palang Merah Amerika untuk Italia. Pekerjaan yang dia definisikan sebagai salah satu yang merangsang inisiatif lokal, termasuk perluasan program pelatihan yang cepat untuk wanita Italia sebagai perawat. Ia menerima gelar master kehormatan itu dari Brown University, Rhode Island. Pada tahun 1919, Mary Gardner kembali dari Italia ke Amerika Serikat, tetapi dia mempertahankan minat yang kuat di benua yang dihancurkan oleh 4 tahun perang dan pergolakan sosial. Percaya bahwa dia masih dapat memberikan kontribusi dalam lingkungan kesehatan masyarakat Eropa. Pada tahun 1921, dia kembali untuk mempelajari keadaan kesejahteraan anak dan perawatan kesehatan masyarakat di Prancis serta di Eropa Timur yang dilanda perang. Sekarang, menikmati reputasi internasional, Gardner dipilih pada tahun 1925 sebagai Ketua Komite Tetap Keperawatan Kesehatan Masyarakat dari Dewan Perawat Internasional, sebuah jabatan yang dia pegang hingga tahun 1933. Pada tahun 1905, segera setelah lulus, Gardner menjadi Direktur Providence Keperawatan Dasar, yang ia tuju hingga pensiun di tahun 1931. Khawatir bahwa dalam pekerjaan kesehatan masyarakat, memimpin untuk kerja perawat kurang terlatih, Lillian DeWalt, Gardner, dan lain-lain menuju kelompok 2 perawat nasional untuk mendirikan suatu badan standar. Hasilnya adalah Organisasi Nasional Perawatan Kesehatan Masyarakat
NOPHN didirikan pada tahun 1912. Gardner membantu rancangan konstitusi, adalah aktif di Dewan Direksi pertama, dan berhasil walk sebagai Presiden NOPHN pada tahun 1913 sampai dengan 1919 seperti NOPHN pertama. Buku Gardner Perawatan Kesehatan Masyarakat pada tahun 1916 yang ditunjukkan untuk membimbing, menahan, dan menstandarisasi upaya perawat dan orang awam terjebak dalam antusiasme untuk kesehatan masyarakat. Perlakuan sistematik pertama subjek itu direvisi pada tahun 1924 dan 1936 dan di media cetak hingga 1945. Dalam sebuah demonstrasi di seluruh dunia, pengaruh metode keperawatan Amerika itu diterjemahkan ke bahasa Prancis, Spanyol, Cina, dan Jepang. Walaupun digunakan di dalam kelas, buku ini melayani khalayak yang lebih luas dengan menawarkan nasihat tentang bagaimana menemukan dan mengelola hubungan menyusui, cara menjalankan program Satu Wanita Kesehatan Masyarakat, dan bagaimana berurusan dengan meletakkan papan manajer. Setelah dia pensiun, Gardner menerbitkan 2 karya fiksi. Jadi Membangun Kami pada tahun 1942 menyajikan episode dalam kehidupan Maria Melton, Direktur Asosiasi Keperawatan Kabupaten. Episode menanamkan prosedur yang benar dan kesadaran faktor sosial, dan percakapan kadang-kadang berubah menjadi eksposisi tak bernyawa, masalah administratif. Tapi buku itu melampaui kecenderungan akan pendidikan dalam penggambaran sebuah dunia yang semua perempuan, melt on, murah hati, menuntun, wanita bawahan, masing-masing memberikan bimbingan dia butuhkan. Jadi Membangun Kami mengembangkan dunia di mana niat baik perempuan, kecerdasan, profesionalisme, dan merawat cukup untuk menciptakan harmoni. Ketiadaan konflik dan referensi lebih yang luas cukup untuk menolong penderita. Sangat menakjubkan dalam studi keperawatan. Memperlemah buku tetapi mengajarkan Gardner visi tentang kehidupan yang ideal. Hai, aku seorang gadis yang lahir pada 5 Februari 1871. Saya lulus dari Miss Porter School Farmington Institute dan melanjutkan pendidikanku di sekolah perawat rumah sakit Newport. Lihat ada Mary Sewell Gardner tuh. Oh iya, ada di Mary Sewell Gardner itu. Oh iya, siapa dia? Dia tokoh terkenal di perawatan. Dia juga yang nulis buku Public Health Nursing tahu. Oh ya, keren banget ya. Kita lihat yuk. Dia kayak keren banget. Enak banget ya sempolnya nih. Iya, Ada telurnya aja, aku dapat yang ada telur. Aku deh. Apa itu? Lucu tahu. Boleh nggak kalau aku yang bantuin? Iya, tolong ya, permisi ya. Emang kalau ada yang mau dikeluarin jangan ditahan ya. 1, 2, 3. Gimana deh rasanya? Alhamdulillah sudah baikan. Makasih ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Makasih ya. Makasih ya. Oh iya, tapi sebelum itu kan tadi teman saya tersedia kan, itu ada pertolongan pertamanya bagi kalian sebagai mahasiswa atau sebagai orang awam. Kalian mau tahu nggak apa-apa saja itu? Boleh. Pertolongannya. Oke. Boleh kita duduk? Boleh. Oke,
Oke, teman-teman, sebelum itu aku mau memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Mary Sewa Gardner. Jadi di sini aku mau mengedukasikan kalian semua tentang cara-cara atau langkah-langkah menolong orang yang tersedak seperti teman kalian tadi. Jadi untuk langkah yang pertama itu tetap tenang, jangan minum air dulu karena itu dapat membuat makanan itu untuk masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, yang kedua itu paksa batuk lebih kencang untuk mendorong makanan itu bisa keluar. Nah, yang ketiga itu menunduk atau mencondongkan badan ke depan. Seperti yang tadi itu, mencondongkan badan ke depan dan kita menepuk belakang pundak teman kalian yang tersedak itu sebanyak 5 kali. Nah, kalau itu masih belum bisa, kalian bisa lakukan cara yang keempat seperti tadi, yang menekan perut dengan teknik manuver Heimlich. Tekan sebanyak 5 kali di sininya. Sebanyak 5 kali. Jika masih belum bisa keluar, kalian boleh menelpon ambulan atau mendatangi perawat terdekat atau orang yang sudah terlatih, yang sudah profesional dalam hal ini. Apa teman-teman semua paham? Paham. Oke, terima kasih semuanya. Keren banget ya. Iya, keren banget. Kita bisa nggak ya jadi perawat yang kayak gitu? Semoga aja bisa ya. Saya menulis buku berjudul Perawatan Kesehatan Masyarakat pada tahun 1916 yang kemudian dijadikan sebagai buku pedoman dalam melakukan standarisasi keperawatan bagi orang awam. Buku tulisan saya tersebut telah direvisi pada tahun 1924 dan 1936 untuk kemudian dicetak dan diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Prancis, Spanyol, Cina, dan Jepang. Sekian video play dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.